Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran tematik kelas 3. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitar pembelajaran. Siswa dapat memahami kesetaraan satuan panjang. Siswa dapat menyajikan informasi yang terdapat pada teks dalam bentuk bagan. Siswa dapat mempraktikkan pola irama lagu dengan tepukan yang tepat. Sentimeter dan milimeter adalah satuan panjang. Apakah kamu dapat mencari hubungan antara satuan meter, sentimeter, dan milimeter? 1 meter sama dengan berapa sentimeter? 1 meter sama dengan berapa milimeter? Yuk kita belajar bersama. Dan ingatlah satuan panjang berikut ini. Menghafal satuan panjang agar mudah adalah sebagai berikut: kucing, hitam, dalam, mobil, desi, centil, mondar mandir. Kucing hitam dalam mobil desi centil mondar mandir. Kalian cukup mengingat huruf awal dari kata-kata tersebut dan menambahkan huruf M pada akhirnya. Misalnya pada kata kucing, huruf pertamanya adalah K. Kemudian tambahkan M setelah K, jadi km atau kilometer. Hitam, huruf awalnya adalah H, tambahkan M maka menjadi HM atau hektometer, dan seterusnya. Satuan baku, perhatikan gambar berikut ini. Setiap turun satu tingkat pada satuan panjang maka dikali 10. Sedangkan setiap naik satu tingkat pada satuan panjang maka dibagi 10. Ingat baik-baik ketentuannya ya. Ini kita akan membahas satuan panjang meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Perhatikan contoh soal berikut. 3 meter sama dengan berapa desimeter? Ingat, dari meter ke desimeter turun sebanyak satu tingkat. Kalian ingat setiap turun satu tingkat maka dikali 10. Dengan demikian 3 meter sama dengan 3 dikali 10 sama dengan 30 desimeter. Contoh kedua, 4 meter sama dengan berapa sentimeter? Perhatikan tangga satuan panjang. Meter ke sentimeter turun sebanyak 2 tingkat, berarti dikali 100. 4 meter sama dengan 4 dikali 100 sama dengan 400 cm. Jadi 4 meter setara dengan 4 cm. 7 meter sama dengan berapa milimeter? Meter dijadikan milimeter, berarti turun sebanyak 3 tingkat. Meter ke desimeter, kemudian ke sentimeter, dan ke milimeter. Berarti 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000. Dengan demikian 7 meter sama dengan 7 dikali 1000 sama dengan 7000 milimeter. Jadi 7 meter setara dengan 7000 milimeter. Baik, sekarang cara mudah untuk menentukan kesetaraan satuan panjang baku. Caranya adalah satuan pada namanya. Perhatikan baik-baik contoh soal berikut ini. 4 meter sama dengan berapa sentimeter? Kita tulis satuan panjang bakunya dulu. Meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sekarang perhatikan pada soal. Pada soal yang menempati tempat satuan adalah angka 4 pada satuan panjang meter. Kita letakkan angka 4-nya pada satuan panjang meter. Kemudian meter akan dirubah menjadi sentimeter. Kita beri garis pembatas sampai sentimeter. Nah, sekarang kita tinggal menambahkan angka 0 sampai batas garis, sehingga diperoleh 400.
berarti 4 meter sama dengan 400 cm. Contoh selanjutnya, 12 meter sama dengan berapa milimeter? Kita tulis dulu satuan panjang bakunya, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Pada soal, yang menempati tempat satuan adalah angka 2 dan satuannya adalah meter. Kita letakkan angka 2 di satuan panjang meter. Angka satunya kita letakkan di sebelah kirinya. Kemudian kita akan merubahnya menjadi milimeter. Kita beri garis pembatas sampai milimeter. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan 0 sampai batas garis. Diperoleh hasil 12.000. Jadi 12 meter sama dengan 12.000 milimeter. Perhatikan lagi contoh berikut. 2300 cm sama dengan berapa meter? Kita kerjakan dengan cara dibagi. Oke, perhatikan tangganya. Meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Sentimeter dijadikan meter, naik sebanyak 2 tingkat. Ya, karena naik 2 tingkat berarti dibagi. Setiap naik 1 tingkat dibagi 10. Jadi naik 2 tingkat berarti dibagi 100. 2300 dibagi 100 hasilnya adalah 23. Dengan demikian 2300 cm sama dengan 23 meter. Kalian pasti sudah bisa cara membaginya kan? Nah, sekarang kita gunakan cara yang kedua. Soalnya sama, 2300 cm sama dengan berapa meter? Kita gunakan cara satuan pada namanya. Kita tuliskan satuan panjang bakunya, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Perhatikan soalnya. Pada soal 2300 yang menempati nilai tempat satuan adalah angka 0. Satuan panjang bakunya adalah cm. Jadi kita letakkan angka 0 pada cm. Kemudian 0 berikutnya pada soal. Setelah itu angka 3 dan terakhir angka 2. Nah, cm akan kita rubah menjadi meter. Tinggal kita beri garis. Oke. Yang muncul adalah angka 23. Dengan demikian 2300 cm sama dengan 23 meter. Oke, kita perhatikan lagi contoh soal berikutnya supaya lebih mudah dipahami. 92.000 mm sama dengan berapa sentimeter? Oke, sama dengan berapa meter? Nah, kita kerjakan dengan cara dibagi. Kita buat tangga satuan baku, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Pertama kita rubah milimeter ke sentimeter naik 1 tingkat. Berarti dibagi 10. 92.000 dibagi 10 sama dengan 9.200. Jadi 92.000 mm sama dengan 9.200 cm. Nah, sekarang 9.200 cm sama dengan berapa meter? Ya. Dari sentimeter dijadikan meter, naik 1 tingkat, 2 tingkat. Ya, 2 tingkat ya. Berarti dibagi 100. 9.200 dibagi 100 sama dengan 92. Jadi 9.200 cm sama dengan 92 meter. 92.000 mm sama dengan 92 meter. Kita tidak perlu lagi membahas cara membaginya ya, karena sudah kita pelajari di tema 2. Nah, sekarang kita gunakan cara satuan pada namanya. 92.000 mm sama dengan berapa sentimeter sama dengan berapa meter? Kita
kita tulis satuan panjang bakunya ke samping, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Lihat soalnya, 9200. Yang menempati tempat satuan adalah angka 0. Perhatikan tanda panahnya ya. Pada satuan milimeter, kita letakkan 0. Kemudian setelah itu 0 lagi sesuai soalnya. Dan 0 yang ketiga, setelah itu angka 2 dan 92.000. Kita rubah menjadi sentimeter, kita beri garis. Nah, nih. Sekarang perhatikan angka yang muncul yang dilingkari, 9200 cm. Jadi 92.000 mm sama dengan 9200 cm. 9200 cm sama dengan berapa meter? Tinggal kita beri garis pada batas meternya sehingga angka yang muncul yang terlihat adalah 92. Jadi 9200 cm sama dengan 92 meter. Nah, itulah dua cara. Terserah kalian mau menggunakan cara yang mana yang menurut kalian paling mudah dan paling cepat. Oke, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita, masih tema 3. Oke, sekarang kita akan belajar menyajikan informasi dalam bentuk bagan. Silakan kalian baca teks berikut ini, kemudian temukan atau catat informasi penting dari teks tersebut. Nah, dari teks tadi kita dapat menyajikan informasi-informasinya dalam bentuk bagan seperti ini. Bahan pembentuk benda terdiri dari 3 berdasarkan teks, yaitu kaca, logam, dan karet. Sifat kaca adalah kedap air dan tembus cahaya. Contohnya, gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kemudian yang kedua, logam. Sifat logam antara lain kuat, dapat dibentuk, dan penghantar panas yang baik. Contohnya panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, dan pagar rumah. Bahan pembentuk benda yang ketiga adalah karet. Sifat karet antara lain lentur, kuat, dan tidak menghantarkan panas. Contohnya ban, balon, sandal, karet, bola, dan sarung tangan. Nah, ini adalah informasi yang disajikan dalam bentuk bagan. Kita yang terakhir pada pertemuan kali ini mengenai pola irama. Silakan diperhatikan baik-baik. Pola irama sederhana. Pengertian pola irama sederhana adalah susunan bunyi dalam satu birama yang muncul berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Jenis pola irama sederhana yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah pola irama birama 2. Pola irama birama 2 memiliki 2 hitungan dalam setiap biramanya. Contohnya ada pada gambar berikut ini. Bunyinya ting crek crek, prok prok duk. Atau pola irama birama 3 memiliki 3 hitungan dalam setiap biramanya. Contohnya prak prak klik, dang dang ting ting. Nah, itulah pola irama sederhana. Demikian pembahasan materi kita kali ini, semoga dapat dipahami. Tetap semangat, jaga kesehatan walaupun belajar dari rumah. Terima kasih banyak atas perhatiannya.